Oke, silakan di mute dulu kakak-kakak semua. Kita akan mulai. Izinkan saya untuk share screen ya. Sudah muncul? Maaf ya Kak, pakai HP ya Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah muncul? Saya juga HP, Bu, pakai HP. Udah Pak, udah Kak, udah. Udah ya. Oke. Bentar. Sayanya mah belum. Oke ya. Sudah muncul ya kakak-kakak semua? Udah ada Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya kakak-kakak semua. Semoga hari ini kakak-kakak semua dalam keadaan sehat ya. Saya lihat ada beberapa peserta yang memang belum masuk, mungkin terkait ada halangan ataupun memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baik kakak-kakak, hari ini adalah kita masuk ke modul aksi nyata ya, di mana di sini yaitu tentang adanya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di mana untuk durasi kita pada materi ini yaitu 2 jam pembelajaran ya. Oke kakak-kakak semua, kita mulai saja. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sekarang kita tenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan ya. Semoga untuk materi ini kakak-kakak semua bisa menyerapnya dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Kakak-kakak semua, pada kesempatan ini sebelum kita mulai kita lakukan kesepakatan kelas dulu ya. Seperti biasa, yang pertama silahkan menyalakan kamera apabila kakak-kakak dalam keadaan tidak sibuk ya. Kemudian yang kedua mematikan mikrofon apabila ada peserta lain yang sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya. Selanjutnya yaitu menghargai waktu bersama, kemudian ada memaksimalkan fitur chat apabila kakak-kakak ada pertanyaan ataupun diminta oleh fasilitator untuk menjawab. Kemudian ada klik raise hand sebelum bertanya ya Kak. Kemudian terakhir yaitu ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Kakak-kakak semua tinggal masuk saja, tidak usah menunggu admit dari admin. Oke. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita mulai materi ini, kita ice breaking dulu deh. Ice breaking dulu. Siap. Ice breakingnya kakak-kakak silahkan pilih salah satu benda yang ada di sekitaran kakak-kakak. Ya. Atau jangan gitu deh, gini aja. Kakak-kakak bayangkan ketika kakak mau belanja ke pasar. Ya, kira-kira mau beli apa? Satu aja. Ya. Siap, Kak? Siap. Ya, silakan. Oke. Nanti konsepnya seperti ini. Yang pertama, saya ya, ini yang pertama. Saya akan membeli misalkan nih, sabun. Saya akan membeli sabun ke pasar.
ya. Saya akan membeli sabun ke pasar. Nah, kemudian selanjutnya kakak saya akan membeli apa yang kakak sebutan dulu yang saya beli apa ya. Yang saya beli itu apa? Misalkan sabun. Berarti kakak itu harus menyebutkan sabun dulu. Kemudian baru yang kakak. Ya. Ya, jadi terus sampai yang akhir. Ini saya sesuai dengan yang ada di sini ya. Setelah saya yaitu ada Kariki Arif. Kemudian ada Kawahid. Kecamat. Kemudian ada Kariki. Nanti saya akan terus berjalan ya. Lagi Cuk. Baik, kita mulai saja. Kakak-kakak, hari ini awal bulan saya biasanya membeli barang-barang kebutuhan untuk di rumah ya. Salah satunya saya akan membeli sabun cuci untuk saya pakai di rumah. Silakan Kak Riki. Saya akan membeli Sebutin dulu punya saya Kak. sabun cuci Sama yang sama kakak. sunlight. Sunlight. Oke, selanjutnya Kak Wahid. Silakan sebutkan saya dan Kak Riki. Saya akan membeli sabun cuci, sunlight, dan sampo. Oke, lanjutnya Kak Riki. Sampo karek juatan. Diki Purnama, silakan. Membeli sabun cuci, sunlight, sampo, dan apa rinso. Selanjutnya Kak Agus, silakan Kak Agus. Saya akan membeli sabun cuci, sunlight, sampo, sama tadi satu lagi apa Karahya? Rinso, sama telur. Telur. Oke, selanjutnya Kak Randy. Ya, Kak. Selanjutnya Saya akan membeli sabun cuci, sunlight, sampo, rinso, telur, dan ikan mujair. Selanjutnya Kak Rahya, selanjutnya. Saya akan membeli sabun cuci, rinso, daya, sabun daya ya, sabun daya. Sama satu lagi, beli sayuran sama telur. Saya rinso. Gimana itu? Bapak. Ini sebutan kamu. Bagian saya ini. Ya, selanjutnya tadi Kak Rahya udah? Udah. Oke, Kak Rahya ulangi lagi Kak Rahya. Ulangi lagi. Kalau saya di pasar ingin membeli sabun, ya sabun cuci, rinso, terus sabun sampo, dan sama telur sama ikan, Kak. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Kak Dimas, selanjutnya. Saya akan Kak pergi ke Rahyanya, pasar. Kak Rahya beli apa Kak Rahya? Beli sabun cuci, rinso, telur, ikan dan sebagainya, Kak. Karahyanya beli apa? Karahyanya. DSB. Oke, lanjut Kak Dimas, sebutin. Saya akan pergi ke pasar membeli sabun, sampo, sunlight, telur, ikan mujair, sampo udah ya? Ya. Dan beras. Perasaan ada ikan mujairnya satu Kak. Iya tadi ikan mujair. Ulang lagi Kak ya. Saya akan pergi ke pasar membeli sabun, sampo,
telur, sunlight, ikan mujair, dan beras. Oke, Kasih beras. beras deh. Oh, Oke. pas. Mantap, Kak Dimas beras. Oke, selanjutnya Kak Siska. Saya akan membeli barang-barang ya ke pasar yaitu sabun cuci, terus sampo, sunlight, rinso, telur, ikan mujair, beras, dan sayuran. Sayuran. Dan sebagainya. Selanjutnya Kak Ridwan. Siap, Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Siap, Kak. Waalaikumsalam, Bapak Hajar. Oke. Salam. Langsung Gaduh saja damai, saya ke gaduh damai. pasar. Hapunten, ieu, tuh. Ohon. Silakan Atur Kak nuhun Ridwan. kakak sadayanan ya, atur nuhun. Ini. Saya ke pasar akan membeli barang sesuai pesanan kakak-kakak semua, ditambah dengan saya membeli plastik, sudah cukup. Aja, oh, sip. Panjang tuh. Panjang teuing ngerepot di kami atuh. Bisa asli wadah. Oke, kakak-kakak. Selanjutnya ini ada Kak Rizky, terakhir Kak Rizky. Benar. Kak Rizky, hadir. Oh, kayaknya. Siap Kak hadir. Nyimak. Karir mah lengkap juga namanya. Silakan Kak Rizky. Gimana pertanyaannya Kak? Mohon maaf. Silakan sebutkan barang-barang yang akan dibeli oleh kakak-kakak yang tadi disebutkan. Oh, barang apa ya? Barangkal. Barangkali. Apa? Paris. Barangkali. Oke. Baik kakak-kakak, terima kasih. Itu hanya sekedar ice breaking saja untuk mengkondusifkan suasana biar tidak terlalu tegang ya. Biar tidak terlalu tegang. Baik, sebentar kakak-kakak semua. Bentar. Oh ya, siap. Kakak-kakak, kita akan lanjutkan lagi ke materinya. Bentar, saya share screen dulu. Sudah muncul, Kak? Muncul ya? Muncul, sudah. Oke, halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Jadi kita hanya 2 materi yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Selanjutnya, agenda kita di sesi ini yaitu refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa selama 20 menit. Kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit, kemudian penutup. Insya Allah kita beres jam 11. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan saja untuk refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 ya. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan. Kak Wahid boleh dimulai dari paket tua dulu deh. Sudah. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar nah, dengan saya belajar atau ikut di PKG ini, saya lebih banyak tahu bagaimana memanage kelas yang baik, bagaimana mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan bagaimana mengajar olahraga itu tidak hanya untuk keberhasilan anak dalam cabangan. Nah, kemudian saya pun juga tahu
asesmen otentik dan diagnostik pada pembelajaran PJOK. Dan insya Allah akan saya terapkan di kehidupan nyata atau di keseharian saya di sekolah. Itu dari saya, Kak. Siap. Terima kasih, Kak Wahid. Yang dimaksudkan dari keterampilan mengajar efektif itu yaitu adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan nilai tambah atau informasi baru kepada siswa ya, Kak Wahid. Jadi intinya sejauh ini pemahaman kakak-kakak terkait dengan hal itu setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini apa gitu ya. Jadi kalau tadi Kak Wahid berbicara secara keseluruhan ya dari modul 1 sampai dengan modul 2 ya. Kita berbicaranya step by step dulu. Kita bicara tentang mengajar efektif dulu. Nanti akan kita bahas semua modul itu. Karena ini sedang melakukan koneksi antar materi. Jadi di mana apa yang sudah kita bahas dimulai dari modul 1.1 sampai 1.6, kemudian 2.1 sampai 2.6 kemarin kita akan bahas satu-satu. Nah, sepintas ya tadi terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu adalah di mana siswa memberikan keterampilan mengajar yang baru gitu ya, di mana siswa itu guru itu memberikan sesuatu yang baru kepada peserta didik. Nah, kalau yang kakak rasakan sekarang setelah setelah mengikuti kegiatan PKG ini apa? Mungkin Kak Randy boleh sedikit berbagi, Kak Randy. Sama seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Kak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu setelah mengikuti PKG itu jadi tahu banyak yang tunggu yang kemarin teh. Yap. Yang waktu luring gitu, informasinya harus seimbang gitu Kak maksudnya. Ya, dan siswa mengikuti dengan aktif gitu, tidak ada yang menunggu, harus seimbang. Siap. Jadi lebih kepada memaksimalkan proses pembelajaran ya, memaksimalkan. Oke, jadi intinya jangan sampai kita itu membiarkan peserta itu lebih banyak diam daripada melakukan gerak seperti itu. Mungkin yang dimaksud Kak Randy ya. Oke, terima kasih Kak Randy. Selanjutnya boleh deh Kak Rahya berbagi Kak Rahya. Siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini Kak ya hasil kemarin selama 7 minggu kita praktek ya tatap muka, alhamdulillah keterampilan mengajar peserta didik terutama materi-materinya itu hampir alhamdulillah Kak semua itu yang penting informasi yang tadi sama Kak itu informasi kepada peserta didik terutama materinya Kak. Ya materi-materinya itu kan anak masih belum tahu oh gini. Jadi mereka itu menyenangkan Kak. Keterampilan mengajarnya. Saya itu jadi aduh Pak Guru bagus. Ini ilmu baru kata anak-anak. Jadi alhamdulillah ada PKG bagi saya ya Kak, mohon maaf nih. Jadi nambah keterampilan, nambah wawasan bagi saya khususnya Kak. Itu aja. Jadi sangat menyenangkan. Menggembirakan si peserta didik itu Kak ya. Oke. Terima kasih Kak Rahya ya. Jadi menurut Kak Rahya ini dengan telah mengikuti ya yang disampaikan oleh guru itu nggak ada Kak, nggak jelas. Ya. Selanjutnya Kak Sinyal Kak, nggak ada. Mengajar efektif itu apa ya? Mengikuti kegiatan. Halo, cek. Kapasil nggak jelas. Nggak jelas Kak. Nggak ada suaranya. Soalnya putus-putus. Suaranya nggak ada. Nggak jelas. Soalnya di Washington hujan Kak. Waduh.
Hujan, Apa sih? Boleh diulangi? Cek, ada nggak suaranya? Ada. Nggak ada. Kecamatan Washington hujan, Kak. Ya, silakan Kak Ridwan merefleksikan sejauh mana pemahaman Kak Ridwan terkait dengan mengajar efektif selama mengikuti PKG PJOK ini. Singkat saja ya, pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif di mana mencakup kemampuan untuk merancang pembelajaran interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang memang selama ini tidak melihat kebutuhan siswa, hanya melihat bagaimana RTP atau modul ajar yang saya berikan. Tapi saya percaya bahwa pemahaman ini menjadi paradigma baru yang berpusat pada peserta didik, asalkan ada refleksi atau evaluasi tersendiri bagi saya dalam tiap pengajaran terhadap peserta didik itu, Kak. Oke, terima kasih ya. Benar yang dikatakan Kak Ridwan. Pentingnya melakukan refleksi ketika kita melakukan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kita ketika melakukan proses pembelajaran itu. Kadang-kadang kita merasa percaya diri, kita udah selesai nih, kita udah puas gitu dengan apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Akan tetapi kan tanpa adanya refleksi kita tidak akan tahu, tidak ada tolak ukurnya, intinya seperti itu. Izin dulu ke belakang. Yap, makanya refleksi ini penting dalam proses kegiatan KBM ya. Makanya senantiasa di dalam rancangan pembelajaran atau di dalam modul ajar itu suka ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, itu pentingnya di situ untuk mengetahui keberhasilan yang kita lakukan ketika proses pembelajaran. Terima kasih Kak Ridwan. Baik kakak-kakak. Siap, Kak, siap. Siap. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan dijawab jujur aja. Kariki, boleh Kariki? Kariki Purnama boleh deh berpendapat. Itu pertanyaan yang selanjutnya berarti yang pembelajaran yang efektif. Ya, betul Kak. Setelah mengikuti PKG kemarin luring, alhamdulillah. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran PJOK yaitu yang PAIKEM, pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan bisa menyenangkan terhadap anak. Karena kemarin banyak ice breaking baru ya. Jadi kemarin alhamdulillah sudah diterapkan sebagian dan anak-anak merasa senang ya, aktif sekali. Bagus. Itu. Ya. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduluan, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih banyak apa ya disebutnya masukan mungkin ya. Informasi baru. Ya, informasi baru yang ada ya. Apalagi sebelumnya kakak-kakak tatap maya dulu, kemudian ada pertemuan selama 6 hari ya. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu bisa menunjukkan bagaimana kakak-kakak itu pentingnya dalam melakukan keterampilan mengajar yang efektif. Ya, baik. Selanjutnya Kak. Nah, sekarang ini yang baru nih. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ya, yang strategi mengajar, yang mana coba? Ingat-ingat lagi. Yang strategi mengajar, kira-kira yang mana coba? Modul berapa? Pit. Strategi. Ayo. 2 titik. Masih ingat enggak Kak? Yang strategi mengajar itu? Buka lagi Kak. Aduh. 2 titik seberapa? 2.1. Yang strategi mengajar. Halo Kak, lupa lagi. Duh. Masalah kan itu?
yang adanya kita melakukan tujuan dulu gitu ya, menentukan tujuan dulu, kemudian pendekatannya apa gitu. Yang kita main kuis tuh, yang main Kooperatif ya kuis. Kak. Nah, yang itu Kooperatif kontekstual. gimana tuh? Yang Nah, instruksional yang kan itu. instruksional non instruksional. Kak Dimas yang kemarin teh Kak Dimas, apakah ada Kak Dimas? Berarti kooperatif kontekstual. Gimana Kak Dimas, terus boleh berpendapat Kak Dimas? Komperjan, dipergen. deterjen. Berpengalaman, Ya, ya, mengajar yang skill itu. teaching, pembelajaran kooperatif. Teaching ya Kak Agus. Ya. Apakah Teaching. pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak Agus? Kalau di sekolah Kak Agus? Sudah dari saya mulai mengikuti pembelajaran di PKG PJOK ya Kak, jujur yang saya rasakan itu merubah paradigma saya tentang cara mengajar yang kemarin-kemarin mungkin sudah terlalu berfokus pada guru gitu kan, terlalu berfokus kumaha cek guru misalkan aina bagian pembelajaran tadi dribbling tah kudu kieu misal seperti itu kan dulu mah, sekarang mah menyesuaikanlah dengan kebutuhan murid gitu. Jadi saya juga sekarang mah mulai terbuka terhadap oke, misalkan kalau ada variasi dari yang lain, dari misalkan peserta didik ada variasi yang tidak, contoh dribbling kan zigzag dribblingnya atau lurus kunci itu kan tidak melulu tentang itu, mungkin ada anak-anak yang lain lihat di YouTube seperti apa alur dribbling, boleh mereka mempraktekkan Pak seperti ini, seperti ini. Saya sekarang udah mulai terbuka untuk siap lah, misalkan kalau tidak Pak gulah kiting misal dribbling kursnya ulah zigzag ting bosan, misalkan ada variasi baru, saya udah mulai seperti itu Kak. Dan setiap akhir pembelajaran betul refleksi itu sangat penting, karena yang kemarin ya sebelum mengikuti pembelajaran ini jujur saya jarang sekali melakukan refleksi setelah pembelajaran, dan saya mengakuinya itu jarang sekali. Jadi kalau sudah selesai ya udah selesai, silahkan istirahat. Ya paling seperti itu. Sekarang mah biasa ada tanya jawab umpan balik seperti itu Kak, mulai setelah mengikuti PJOK gitu. Seperti itu. Oke, Kak Agus, terima kasih ya. Kira-kira tadi menarik ya adanya kegiatan adanya strategi yang dibicarakan oleh Kak Agus ini, ternyata memang banyak sekali manfaatnya. Oke, tadi ada bahasa kegiatan sepak bola dribbling. Nah, kira-kira strategi apa tuh yang cocok untuk mengajarnya, kira-kira melakukan dengan strategi yang mana? Tim teaching. Oke. Berteaching bisa instruksional, kebanyakan instruksional Kak. Instruksional. Oke. Jadi kalau tim teaching apa gitu, Kak Wahid, tim teaching? Ya bermain menyerang dan bertahan dan ya. Jadi dalam sebuah tim ya, dibuat tim. Iya, yang di dalam unsurnya ada kekompakan, kerjasama. Dan kalau di tim mah begitu. Ya, itu terkait strategi mengajar ya. Sam. Selanjutnya. Oke, sekarang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, gimana tuh Kak? Silakan. Ayo silakan. Yang model pendidikan gerak yang mengarah kepada SEM kemarin, gimana? Bisa nama Pendidikan gerak, jadi kita bisa tahu konsep ya Kak, konsep ruang, konsep tubuh. Betul. Ya, konsep ruang, konsep tubuh dan usaha sama keterhubungan. Seperti itu. Hubungan. Oke ya.
Konsep ruang apa itu Kak? Konsep ruang coba ingat-ingat lagi. Konsep ruang itu adalah arah. Kemana ya? Jadi arah ya, konsep ruang itu kiri, kanan, depan, belakang, seperti itu. Konsep tubuh? Konsep tubuh itu apa yang bergerak? Apa yang bergerak? Oke. Biasanya tangan, kaki ya. Ya. Kemudian konsep usaha. Usaha itu berarti bagaimana, seperti diginikan. Lempar bola, memukul bola. Oke. Terakhir keterhubungan. Yang memerlukan orang lain. Bukan hanya manusia, bisa juga dengan benda, tembok, benda atau Alat. Melibatkan pihak lain hubungan. yang apa? Yang ditunjukin ada gambar orang yang lagi tarik tambang tuh. Iya. Kemudian ada yang lagi apa? Nari ya. Ya. Nah, itu merupakan pendidikan gerak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah apa belum, Kak? Sudah belum? Kalau saya pribadi sudah, Kak. Sudah ya, sebetulnya sudah. Sudah. Sebetulnya sudah, cuman kita gerak tidak tahu gitu ya. Iya, tidak tahu. Ya, sebetulnya sudah, seperti kakak-kakak melakukan pembelajaran mendribble bola misalkan atau syuting ya. Bolanya sebagai keterhubungan ada gitu kan. Gerakannya ke arah mana bola itu diarahkan juga ada. Itu sebetulnya sudah ada, Kak. Cuman mungkin kakak-kakak belum tahu namanya itu di dalam secara ilmuannya seperti apa. Nah, sekarang sudah tahu ya, Kak, bahwa model pendidikan gerak itu seperti apa. Insya Allah. Ya, diingat-ingat ya. Dan kalau bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ya. Oke. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ayo. Ingat-ingat lagi yang mana? Yang itu kan overload. Ya, menghitung. Denyut nadi ya. Ya, Denyut nadi. Cara menghitungnya gimana? Lupa lagi. Sebelum itu ya Kak, sebelum aktivitas kita melakukan dulu mengecek denyut nadi dulu ya. Terus sesudah aktivitas kita ngecek lagi. Caranya lupa lagi. Rumusnya, ayo rumusnya. Yang ingat rumusnya. Sebelum melakukan aktivitas, kita mengecek denyut nadi dulu. Pertama, tempelkan dulu telapak tangan di denyut nadi. Lalu, nanti hitung secara selama 10 detik dikalikan 6. Sesuai dengan hitungan denyut nadi. Nanti setelah melakukan aktivitas atau olahraga, kita mengukur denyut nadi lagi sambil menghitung 10 kali 6 10 kali 6. Rumusnya 220 dikurangi umur. Nah, itu denyut nadi Kariduan. Oh, gitu. Siap. Ya, denyut nadi maksimalnya gitu ya. 220 dikurangi usia kita berapa? Itu bungkus ya, bungkus apa? Bungkus lah, apalah ya. Ya, anggap hafal. Oke. Selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah? Belum? Ya. Sudah ya? PKG. Insya Allah sudah. Insya Allah.
Oke, silakan diterapkan nanti di kelas kakak-kakak. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Handball. Sam. SEM, ya, sport education model. Apa sih SEM itu? Sport education. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pelaku utama gitu. Misal mengkoordinir semua aktivitasnya, misal menjadi wasit, menjadi pelatih, menjadi ya pokoknya panitia lah gitu intinya nama. Ya, betul ya Kak Siska. Jadi bermain peran ya. Intinya bermain peran. Oke. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK, Kak? Sudah. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Bismillah. Harus dong. Harus. Diharuskan. Ya. Tahapannya apa saja coba? Diusahakan. Masih ingat nggak? Insya Tahapannya Allah apa nanti saja? kita coba di tempat yang baru, Kak. Ayo Kak, tahapannya apa saja yang Pandawa 5 itu? Pandawa cenah. Yo. Musim. Saya mah Bagong bukan Pandawa. Kemarin tuh Persiapan. musim. Afiliasi. Cabang olahraganya mau apa? Afiliasi enak sih. Kemudian ketiga, Pencatatan skor ya, dan pelaksanaan. Terus puncaknya ya, seremoni. Terakhir evaluasi ya, betul ya. Nah, itu konsepnya. Ya. Bungkus. Awas. Kudu diingetan ya, mah. siap, bungkus. Abi mah hilapku ya pindahan Kak, jadi hilap sare buyar. Tuh beres-beres pindahan teh atuh. Oke. Ini yang terakhir Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Kurang paham Kak, soalnya baru kemarin. Sesuai ini otentik asesmen yang bersifat sesuai dengan nyata instruksi guru. untuk peserta didik. Ya. Apa aja coba di dalam asesmen ini yang muncul? Asesmen for learning, asesmen. Wilujeng bergabung bisa. Kadimas, ada Kadimas? Kadimas terkait asesmen otentik apa aja kemarin? Ada Kak. Ya, gimana? Sebentar Kak. Asesmen otentik itu contohnya apa aja? Ayo, masa lupa lagi? Ada tujuan pembelajaran gitu, tak naon? Oh, ke diri sendiri. Yang tujuan pembelajaran bukan? Penilaian diri sendiri. Terus penilaian diri sendiri. Bukan kayak itu. Jangan pembelajaran, penilaian diri sendiri yang kemarin itu terus apa lagi ya? Kemarin tuh kan soalnya kan penilaian sendiri kan ada dua. Kelompoknya saya sama kelompoknya Kariki, satu lagi tuh lupa. Iya, kemarin mah terlalu fokus ke yang satu ya. Iya. Ya, kan ada kelompok A mengenai apa kemarin tuh. Ya diri sendiri. Sebentar Kak. Jadi kemarin tuh untuk diri sendiri, untuk teman, untuk guru. otentik tuh untuk membuat penilaian diri sendiri, kemudian untuk penilaian teman dan untuk guru.
Oke. Itu ya, Ya Kak. itu. Jadi kriteria pencapaian terkait tujuan Kognitif, pembelajaran afektif, itu ya. motorik. Nah, betul. Ya Nah, itu itu kakak-kakak. intinya. Itu tuh modul berapa Kognitif, kakak-kakak afektif, semua? Oke, motorik. mantap. Itu modul berapa? 2.6. 2.6H, ya. 2.6 Dua titik lama tempat tugas akhir, tes akhir. Yang baru dipelajari itu, yang baru kakak-kakak pelajari itu dari modul 2 semua ya. Dimulai dari Iya. 2.1 sampai 2.6. Ya. Bungkus ya, bungkus jangan sampai lupa ya. Siap, bungkus. Kalau yang Well, titik- Bung, semuanya. Siap. Kalau orga materi yang satu mah tentang kurikulum apa lagi? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah. Sudah, pastinya. Karena semua terlibat. Berarti nanti tinggal dipraktekkan saja Iya. di sekolah masing-masing ya. Biar tidak lupa, jadi terapkan di dalam pembelajaran. Oke kakak-kakak, tujuannya yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya. Oke kakak-kakak, kita langsung kepada penjelasan tugas aksi nyata ya. Ya, siap, Kak. Siap. Ini mohon diperhatikan, karena terkait tugas ini nilainya lumayan besar. Jadi satu, kerjakan dengan serius. Kedua, jangan sampai kena dudet. Ya. Ya, Kak, maaf. Jangan sampai kena dudet. Baik. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Ya, bebas mau kelas 1 sampai kelas 6 boleh. Atau mau di SMP kelas 1-nya saja atau kelas 2-nya saja atau kelas 3-nya saja boleh ya. Yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, pilih. Boleh mau yang mana saja. Kemudian, untuk pengantaran tugasnya, yang pertama yaitu keterampilan merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Nah, ini yang harus kakak-kakak ingat. 1, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Di mana lingkungan belajarnya ya. Kemudian, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, strategi mengajarnya. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Ya, memuat rencana asesmen otentik. Jadi RPP-nya itu harus memuat asesmen otentik ya, Kak. Di RPP-nya. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing ya. Jadi ada lagi videonya. Kemudian rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal. 2, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi jangan diedit ya. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir
refleksi pasca pembelajaran, dan 5 testimoni peserta didik harus ada. Dua-duanya hujan nggak ada Bapak juga? Ya. Coba, Bu. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara pembelajaran atau RPP atau modul dengan video yang diunggah. Jadi, saya akan lihat nanti RPP-nya seperti apa, kemudian video pembelajarannya seperti apa. Jadi, kalau tidak sesuai, maaf, nilainya tidak akan maksimal. Ya, misalkan di RPP-nya ngajar poli, tapi di pelaksanaan videonya ngajar sepak bola, jadi nyambung. Basket. Yap, siap. Gimana Kak Ridwan? Boleh Kak Ridwan dulu. Baik Kak. Ini terkait kan ada 5 testimoni video ya. Yang kegiatan 1, 3, 4, 5 itu boleh diedit enggak? Berarti yang 2 makan full 30 menit ya. Itu gimana? Ya. Boleh itu Kak Ridwan boleh. Oke, siap Kak, makasih. Apa-apa ya. Kalau yang itu boleh diedit, kalau untuk yang maksimal pas inti itu tidak boleh diedit. Ya, silakan Kak Siska. Ini teh Kak maksudnya gimana? Ini teh satu video berisi itu langkah-langkah itu. Terus ada kegiatannya itu 30 menit kayak kemarin atau gimana? Gini Kak. Jadi nanti kakak-kakak semua itu membuat RPP dulu. Ya. RPP-nya harus memuat rencana asesmen otentik, Kak. Nah, setelah RPP dibuat, kakak-kakak membuat videonya. Ya. Videonya itu untuk kegiatan awal untuk kegiatan awal itu boleh di edit lah. Tapi untuk kegiatan inti selama 30 menit itu tidak boleh diedit, tanpa edit, ya. Oh, berarti kegiatan intinya 30 menit nih, berarti lebih ya, boleh lebih dari kegiatan awal itu menurut. Boleh. Dan ini Kak, materinya boleh yang kemarin enggak? Ya, asalkan di dalamnya sudah memuat asesmen otentik. Oh iya. Ya. Oke, Kak Agus silakan. Itu Kak untuk testimoni 5 orang peserta didik. Itu berupa video apa catatan atau apa gitu maksudnya? Setelah pembelajaran kan ada mungkin direfleksi kan, ada refleksi pembelajaran. Boleh didiknya langsung di video misalkan pembelajarannya menyenangkan kata anak peserta didik gitu atau gimana gitu. Untuk testimoni peserta didik boleh instrumen boleh, atau boleh langsung dengan videonya juga boleh. Jadi silakan untuk testimoni bebas. Boleh langsung divideokan di akhir gitu kan di bisa disatukan gitu kan biar tidak ini lagi gitu kan. Bisa gitu. Boleh Kak Agus, boleh gitu, boleh. Siap Kak. Kalau testimoni peserta didiknya berapa orang Kak? 5 orang. Ada lagi? Dudetnya Kak, dudet di LMS Kak, di LMS ada. Untuk dudet silakan di LMS. Oke, kita lanjutkan dulu. Penjelasan teknis aksi nyata hanya ada 1 bukti dan kemampuan tindakan ini. Maksudnya apa coba? Menurut Mary Ebner, hanya ada 1 bukti dari kemampuan. Coba ada yang tahu maknanya ini? Video, Meren? Ini menurut pakar, Kak. Ini menurut pakar. Bukan dengan tugas, bukan. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan, tindakan. Yaitu tindakan. Ini menurut Maria Ebner. Apa coba kira-kira? Tanya. Jadi kakak-kakak itu bukti kemampuan yang ada di dalam diri kakak-kakak itu akan ditampilkan melalui tindakan yang kakak lakukan. Jadi intinya dengan membuat aksi nyata ini kakak-kakak sudah menunjukkan kemampuan yang ada di dalam diri kakak-kakak. Gitu. Maksudnya seperti itu. Ya.
Kemudian untuk modanya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dapat dan melakukan refleksi dengan baik dan benar ya. Jadi nanti untuk teknisnya silakan kakak-kakak barangkali ada yang perlu ditanyakan boleh nanti secara ini saja bertanya di grup sharing atau langsung japri ke saya ya. Kemudian kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya. Satu pertemuan saja Kak, 1 JP ya. Kemudian dapat mengembangkan RPP modul ajar, dapat melihat kembali satu, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi boleh dipakai lagi modul yang itu. Tapi ditambahin ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik yaitu backward design? Sudah belum? Ya. Kemudian pengembangan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merencanakan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan memunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi semua aspek ini harus muncul di dalam RPP-nya ya Kak. Yang pertama backward design-nya, isu-isu sosial PJOK-nya, asset based thinking-nya, pembelajaran PJOK yang efektifnya itu harus muncul di dalam RPP, itu harus lengkap semua. Ditambah tadi assessment autentiknya juga harus ada ya. Jadi RPP-nya benar-benar lengkap. Jadi misalkan kakak-kakak mengambil dari 1.6 modul atau RPP-nya, kemudian ditambahkan, dilengkapi dengan asesmen yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya 1 jam. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Nah, modelnya juga Kak ya. Yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran atau model pembelajaran SEM. Ya, silakan pilih salah satu. Mau yang mana? Kemudian ada rancangan atau rancangan otentik ya. Dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi silakan sesuaikan. Jadi modelnya juga pilih salah satu, nanti SEM, kebugaran atau pendidikan gerak. Ya, sesuai yang sudah dipelajari. Terakhir, unggah atau RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen autentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ya. Kemudian aspek penilaiannya, 1. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 2. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 3. Merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi 3 ya untuk aspek penilaiannya. Untuk pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, kakak-kakak boleh memasukkannya yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, ya. Kemudian untuk interaksinya boleh interaktif, boleh juga pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif, ya. Untuk pengembangan lingkungan belajar. Untuk penerapan strategi pembelajarannya, kakak-kakak yang pertama harus ada pembukaan belajar, ya. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik, kemudian menerapkan pembelajaran yang efektif, yaitu 3A, pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar yang akademis. Kemudian,
pendekatan dalam mendampingi peserta didik, kemudian penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian penutupan proses belajar. Itu untuk aspek yang B, ya, yang akan saya nilai. Kemudian yang ketiga, merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik. Nah, ini aspek penilaiannya ini ya Kak, yang akan saya nilai nanti. Kemudian, refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap, ya, yaitu what, so what, now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di awal ya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi itu. Kemudian tahap pertama adalah tentang what, yaitu menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahapan kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi pembelajaran yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahapan refleksi, pertanyaan no what, yaitu terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan juga dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian adapun hal yang perlu diperhatikan dalam peserta, yang diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa, akui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu atau kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal tersebut terjadi. Bersikaplah selektif, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide yang sangat penting saja. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan melalui pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini untuk rubriknya, ya, yang akan saya nilai nanti. Jadi alurnya seperti ini ya Kak. Penyusunan aksi nyata, ya, RPP dulu atau modul ajar, sesi persiapan aksi nyata ya. Kemudian ke bawah penyusunan aksi nyata yaitu pembuatan video. Kemudian selanjutnya mengupload RPP dan video pembelajaran. Kemudian penilaian karya nyatanya. Setelah upload RPP, modul ajar dan video pembelajaran, kemudian refleksi. Ini jalurnya seperti ini ya Kak. Ini 8 hari Kak waktunya ya, rentang waktunya. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ya. Oke, selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Silakan Kakak. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekarang tinggal sesi tanya jawab Kak. Tugas-tugasnya bagaimana? Ada yang belum dipahami? Karahya bagaimana Karahya? Tugasnya? Sedikit Kak, mau bertanya izin. Ya silakan, gimana? Nah, ini dalam proses pembelajaran ya Kak, yang tadi udah dijelaskan oleh Kakak. Ini masalah akhir pembelajaran, masalah penilaian Kak, evaluasi. Ya,
apakah kan itu ada tim checklist atau bagaimana itu Kak? Boleh kalau checklist seperti yang kemarin itu Teh Kak? Di akhir pembelajaran Teh Kak? Oh, asesmen Kan, otentik. ya sangat baik kan, baik itu kan boleh Oh, ya. rubrik. Ya, untuk asesmen otentik kakak-kakak silakan sesuaikan dengan materi yang diajar pada saat kakak-kakak melakukan pembelajaran ya. Pembelajaran, Asesmennya ya. mau seperti apa, rubriknya mau seperti apa silakan. Itu nanti dituangkan di dalam modul ajar atau RPP ya. Ya, itu aja Kak. Aja, makasih. Sama-sama Kak Rahya. Silakan Kak Siska, apalagi yang mau ditanya Kak Riki, silakan Kak Riki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Kak Fasil Ya, mengenai silakan. ini video pembelajaran. Ya, kebetulan kan ini sarananya masih belum lengkap. Kemarin kan udah belajar tentang ini apa yang tunggu itu ya. Ya. Nah, yang tunggu ya. Kalau masih tunggu gak apa-apa atau bagaimana ini? Karena nyangkut juga Oke. sarana gitu. Gak apa-apa ya. Tidak apa-apa Kak. Karena memang yang penting inilah. Yang penting cakupan yang ini terpenuhi semua Kak di sini. Poin ini. Sebentar saya cek. Iya. Nah, yang pertama ini ya, terkait 3 aspek ini harus muncul ya. Kemudian ada diferensiasinya juga harus muncul. Diferensiasinya, kemudian asset based thinkingnya juga. Jadi intinya apa yang sudah kakak pelajari itu tuangkan semua di dalam RPP atau modul itu Kak. Yang sudah kakak pelajari itu. Oh ya, siap Kak. Ya. Tuangkan semua di dalam RPP. Ya, oke, makasih Kak. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Ada lagi silakan. Kita ngobrol aja Kak, santai ngobrol. Karena ini waktunya lama. Kita tidak akan ada Zoom lagi nih sampai tanggal berapa? Woi. Lama ya Kak? Aduh. Iya, waktunya lama. Kalau pembuatan ini. Kak, Pak Cil, mau Ya. Kalau ini mau tanya ke Kak Pasir langsung bisa kan ya? Boleh. Boleh. Kalau nggak ada Zoom. Ya, boleh silakan. Jadi untuk aksi nyata ini kakak-kakak sebagai apa ya namanya? Ini tugas pamungkas sebenarnya Kak. Ya, tugas akhir ya. Ya. Yang benar-benar membackup semua materi kita dari modul 1 sampai modul 2 gitu. Jadi usahakan hasilnya harus maksimal. Ini nilai poinnya itu lumayan besar. Sangat besar. Gimana nanti, Kak? Kan 2 JP berarti ya? Ya, 1 JP Kak, 1 pertemuan 2 JP ya. Ya 2 JP berarti kan ya. Berarti 120 menit. Kalau SMP kan 40 menit kali 2 ya? Ya. Nah, itu dalam bentuk seperti kemarin Google Drive atau misalkan ke YouTube kan? Upload ke YouTube Kak. Upload ke YouTube berarti. Ya. Upload ke YouTube. Awas hati-hati ketika mengupload ke YouTube. Back sound itu juga harus diperhatikan supaya tidak kena apa namanya. Oh, emang harus diedit lagi Kak? Maksud diedit itu dikasih jeda, misalkan ini pembukaan, ini begini, begitu Kak pembuatan videonya, atau misalkan pure saja? Kalau untuk yang inti janganlah. Kalau untuk yang inti jangan. Yang 30 menit itu yang inti mengalir saja. Kak, ini teh maksimal berapa menit? Ini teh video teh dari awal sampai akhir. Berarti kan 30 menit untuk apa? Inti. Untuk pembukaan, pendahuluan, kegiatan awal. Paling 15 menit. Ya, kita potong aja misal 5 menit gitu ya. 5 menit. 10 menit.
5 menit ya. Karena di sini nggak ada ketentuannya berapa menit ya. Yang penting tadi tuh di sini 30 menit tuh untuk apa? Inti. Untuk inti aja. Untuk intinya ya. Ya, intinya 30 menit. Nah, di sini tuh kan kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, di sini tuh di poin ini. Ya. Jadi silakan untuk kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, pembelajaran dan testimoni itu disesuaikan saja, Kak. Iya. Ya, disesuaikan saja. Yang penting yang intinya 30 menit tanpa edit. Kalau misalkan gini Kak, Ya. halo? Gimana? Iya, kalau misalkan pure ya dari kegiatan pembelajaran awal sampai testimoni tanpa dipotong sekalipun, jadi terus aja pakai kamera. Jadi kayak belajar aja yang ngajar dari awal sampai akhir di video full, nggak apa-apa. 1 jam lebih sana. Boleh. Yang terpenting cakupan aspek yang ada di sini tuh harus ada gitu semuanya dari modul 1.1 sampai 2.6 ini harus terpenuhi. Ya, silakan. Nadia, Karib gimana Karib? Silakan. Pak, tadi itu RPP-nya 2 JP, 1 kali pertemuan 2 JP ya? Ya, 1 JP. 1 pertemuan 2 JP. 1 pertemuan 2 JP. Nah, berarti ini teh yang dimaksud rekaman masih bingung di sininya nih. Kegiatan inti pure semua itu teh. Tanpa yang edit. Atau yang editan 30 menit, Kak. Yang edit, yang tanpa edit itu yang kegiatan inti, Kariki. Semua totalnya berarti berapa? Ya, bebas. Yang penting yang pembelajaran inti itu harus 30 menit. Berarti yang maksimal ya, berarti mencakup rekaman video yang keduanya itu 30. Kurang juga nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Mau 2 jam juga boleh. Terlalu lama Kak, 2 jam, aduh. Oh, lama. Ya, 2 hari. saja ya Kak lah. 2 hari. Berarti yang 1 video itu pure 2 JP, yang keduanya editan bebas itu mah kayak yang penting kegiatan intinya 30 menit seperti itu. Enggak, videonya mah cukup 1 Kak. Oh, 1. Iya, videonya 1, cuman di dalamnya itu ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, cuman pas kegiatan intinya jangan diedit gitu. Kalau kegiatan awal mau dipotong-potong boleh. Berarti jangan ada musik dong, Kak. Oh ya, janganlah. Ya. Pas kegiatan intinya mah jangan ada musik. Ada musik. Copyright. Kirain ada spill dikit-dikit gitu kan. Berarti awalnya aja berarti ya kegiatan intimnya jangan ada musik apapun. Oh, ya. Terima kasih. Nanti sebelum kakak-kakak mengupload video RPP-nya itu kirimkan dulu ke saya koreksi nanti. Siap. Dicek dulu ya Kak ya. Kalau kata saya siap. Kalau kata saya sip, upload. Kalau enggak jangan dulu ya. Karena ini bahaya ini. Oke, siap. Oke, siap. Jadi nanti saya lihat dulu. Soalnya takutnya ada hal-hal yang kurang ini. Nanti saya periksa dulu deh sebelum diupload. Jadi kalau kata saya fix, silakan Kariki upload baru diupload. Silakan. Tutup mulutnya, Kariki. Ya, amun pindah ke PJO kan pengen aja main agama. Rek. Paut bisa Al-Fatihah. Silakan. Apalagi yang harus didiskusikan, silakan Kak, masih ada waktu, masih panjang. Backward desainnya harus muncul, isu-isu sosialnya harus muncul, aset bestingnya harus muncul.
pembelajaran PJOK yang efektifnya juga harus muncul, ya. Berarti itu tuh maksimal tuh 30 menit, Kak. Sekedap tanya, punten izin Kak Fasil. Ya, mangga. Cuma Kak Wahid? Berarti intinya harus 30 menit. Berarti video itu harus lebih. Berarti tidak 30 menit, berarti lebih dari 30 kalau begitu ya. Ya, lebih dari 30 menit. Bukan 30 menit, Kak. Jadi harus kurang lebih mungkin 40 menit bisa jadi. Misal 40 menit misalkan kegiatan awalnya 5 menit, inti 30 menit, penutup 5 menit. Nggak apa-apa. Oh. Atau mau 10 menit awal, 30 menit inti, 10 menit akhir. Nggak apa-apa. Jadi 50 menit. Oh begitu ya Kak. Nah, kalau misal terlalu panjang ininya, saya mau 15 menit, misalkan boleh 15 menit, nggak apa-apa. Karena di sini nggak ada penentuan waktunya harus berapa menit sih. Yang penting yang tadi cakupan itunya harus 30 menit. Nah, ini untuk aspek yang akan dinilai di sini nih. Beda suaranya. Udah pakai mic itu. Beda suara nanggernya. Udah pakai mic udah. Ya tuh. Jadi lain siga suara orangnya. Pakai mic udah. Nah, ini alurnya Kak. Jadi nanti kakak-kakak langkah pertama itu adalah menyusun aksi nyata atau RPP atau modul ajar ya di sesi persiapan aksi nyata. Ini boleh dimulai dari besok. Misal udah merancang, kemudian baru menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajarannya ya. Berikutnya mengupload RPP ya. Itu di sini kalau sesuai dengan tanggal itu tanggal berapa ya? Di LMS Kak Wahid tanggal berapa? Yang apa Kak? Yang upload aksi nyata 18. Oh, berarti ada waktu berapa hari itu? Seminggu. Seminggu ya. Ya, seminggu. Gimana Kak Rendi? Tanggal 18, Kak. Ya, tanggal 18. Gimana Kak Rendi? Sudah? Paham? Fix? Paham. Insya Allah. Video anak, Kak. Oke, Kak Riki, silakan Kak Riki, gimana? Itu yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Maksudnya gimana Kak? Yang mana? Yang kedua. Penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Ya, kan ceritanya kan udah record tuh. Udah ngerekord di persiapan, udah bikin RPP, kemudian ngerekord. Nah, penyusunan aksi nyata itu Kak Wahid itu hasil rekodnya itu di katanya di mana ya, di bagus-bagus gitu, dalam arti dimasukin ke dalam video yang siap untuk diupload gitu. Oh iya, jadi ya dibikin kayak apa, kayak behind the scenes gitu ya. Iya, bukan mantap, bukan behind the sky, bukan behind maksudnya gini Kak Riki. Pertama itu Kak Riki bikin modul dulu ya. Modul udah selesai, kemudian membuat videonya. Nah, di tahap 2 ini membuat videonya gitu maksudnya. Jadi di tahap casting. Nah, ini tuh tahapan-tahapannya mungkin. Terus pertama RPP, kedua membuat video, ketiga nge-upload gitu. Betul Kak Siska. Tepuk salut. Tok. Ya. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi. Nah, kemudian refleksi aksi nyata. Itu melalui tatap maya terakhir. Kalau penilaian karya mah mungkin kan dari Kak Fasil ya? Ya, itu mah saya yang menilai. Kakak-kakak sampai tugas 3 aja.
Nah, Mas, kita mah terus sampai nomor 2, Mas. Ada contohnya enggak sih? Contoh Pernah apa, lihat Kak? contohnya enggak, Kak? Contoh apa? Contoh apa, Bro? Contoh video yang benar gitu. Baik dan benar. Nah, saya perlihatkan contoh bentar. Ya. Bisa Kak di-share aja. Ini saya ada contoh apa? Saya dikasih nih dari sana dari apa? PBGP. Contohnya. Saya stopkan dulu. Kak, kalau ATM boleh kan? Kalau ATM? Apaan ATM tuh? PJB. ATM teh amati, tiru, modifikasi. Ya. Enggak. Pokoknya video dimodifikasi lah, sok ngaco. Natural. Ya natural aja apa adanya lah, tong sekudu di kumaha-kumahanya Kak Wahid. Urang mah moal ek natural, urang mah erek head and shoulder bae lah. Natural mata alus sok aya ketombean. Oke. Tunggu deh, ya kawan. Tunggu. Kak, nggak apa-apa ya videonya natural aja gitu. Soalnya nggak ada yang edit gitu. Nggak apa-apa ya kan? Yang penting memuat. Muncul nggak, Kak? Muncul Oh, nggak? itu contoh modul ajar yang harusnya kayak gitu, Kak. Wah, kita lihat ya, kita analisis dulu. Di sini kan ada method desain, metode pendidikan gerak berpihak pada murid ya. Modul ajarna. Lihat ya. Kita analisa kebutuhan dulu ya. Pertama kan ini masuk ke diferensiasi ya, ada visual, auditory, kinestetik ya. Kemudian kita ke bawah, kemudian belajar berdasarkan minat murid. Cek dulu. Menggunakan bola tenis, menggunakan bola sepak, menggunakan bola voli, menggunakan bola basket. Belum ada Kak ke bawahnya mah, belum ada. Belum ada? Belum ada. Di mana Kak Siska? Kok belum ada? Ada. Belum. Ada. Maksudnya cuman ada judulnya aja, modul ajar udah, ke bawahnya mah nggak ada. Oh gitu. Kenapa? Ada. Bentar. Ini ada nggak? Cuman judulnya aja, Kak. Bentar. Judulnya aja. Saya ulangi lagi. Oh, Pak Dokter teh nuju ngajar tadi teh gitu. Aya pasien. Ada nggak? Ada. Cuman modul ajarnya aja, Kak. Mohon aya eta nu eta. Muncul nggak, Kak? Aya. Ada. Nah, di sini kan pertama pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar ya. Visual ini jumlah total Scroll ke bawah, Kak, Scroll ke bawah. Udah? Di urang di Tetap saya aja. mah muncul gambarnya saja. Bentar. Kok bisa gini ya? Nah, saya Pak Dokter aya pasil merenya, pasil non. Oke, sebentar saya
Catatkan dulu ya. Muncul nggak nih? Muncul nggak? Belum. Belum, Kak, belum. Muncul nggak? Belum. Belum. Nah, muncul modul ajar. Ada? Eta Ya. kasih sirahna tong ditanggeui wae bisi murag. Oke. Jalan nggak? Jalan. Ada gambar. Nah, yang pertama adalah analisis kebutuhan murid ya. Di sini ada pemetaan kebutuhan pelajar berdasarkan profil belajar murid ya. Jumlah siswa 20 orang, visualnya 5 orang, audiotorinya 1 orang, kinestetiknya 11 orang. Ya. Kemudian pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat murid. Ya, jumlah total 20, menggunakan bola tenis 5 orang, menggunakan bola sepak 2 orang, menggunakan bola voli 11 orang, menggunakan bola basket 2 orang. Ya. Muncul nggak, Kak? Ada Kak, ada. Muncul. Kemudian pemetaan kebutuhan belajar ya. Keseluruhan gerak dasar, lempar tangkap misalkan ya. 12 orang hanya mampu melakukan 3 gerak dasar lempar tangkap. 6 orang hanya mampu melakukan 2 gerak dasar lempar tangkap 1 orang ya. Prosesnya bagaimana? Seperti ini. Kemudian backward design-nya memperhatikan diferensiasi. Ada 3, konten, proses, dan produk. Ya, jadi yang mana yang mau diambil? Konten sama proses, produknya enggak apa-apa ya, tergantung kebutuhan aja. Kebutuhan kakak-kakak ya. Ini backward-nya ya. Selanjutnya. Kemudian model kurikulum merdeka. Ininya sama ya. Nah, di sini ada elemen sama capaian pembelajaran. Nah, ini backward design ya. Tujuan pembelajarannya yaitu ABCD ya. Variasi. Di sini ada alur tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian pemahaman bermakna. Kemudian ada sarana dan lain-lain. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya. Nah, metodenya, gaya mengajarnya. Kemudian asesmen pembelajaran. Ya. Kemudian ada asesmen as learning. Kemudian ada asesmen autentik yang dilakukan oleh guru terlampir. Pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik dulu. Nah, ini backward design-nya juga. Nah, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas ya. Instruksi pembelajarannya di sini ada aktivitas kedua. Aktivitas interaktif. Umpan balik konstruktif, ekspektasi pada peserta didik, perhatian dan kepedulian, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik ya. Nah, ini untuk kasih refleksinya. Tercapai belum tercapai, refleksi guru, testimoni, self assessment-nya, dimensi mandiri, gotong royong, karakter ya, asesmen sikap, peer assessment. Peer assessment tuh penilaian antar teman ya? Ya. Nah, kemudian asesmen autentiknya ada ya. Tuh. Rubriknya. Nah, seperti ini Kak. Ya. Gimana? Bisa seperti ini Kak?
Dilihat aja Kak, nanti contohnya di-share. Oke, nanti saya share. Ya aja di-share Kak, nanti dimodif. Dimodif atau dipaste. Dimodif. Oles. Ya, jadi Kan sesuai materi mungkin, kan jadi harus dimodif. betul, sesuai dengan materi. Betul Kanisa. Materi, ya. Jangan sampai ingat RPP dengan video pembelajaran harus beda ya, harus sama. Karendi, biasanya Karendi nih. Gimana Kak? RPP Belum ada contoh lagi lah. dengan video harus sama. Oh, siap Kak. Tenang, ada partner baru kasih Kak. Naturalisasi Kak. Abi ngiring didinya we lah. Di mana? Ya. Untuk Kadiah gimana Kadiah? Soalnya tadi Kadiah baru masuk nih. Ya, Kak, ada hadir. Ada yang ditanyakan? Untuk RPP yang diupload itu pakai tanda tangan kepala sekolah. Oh ya jelas harus pakai. Berarti di print dulu yang tanda tangan lalu diupload lagi ya. Ya, betul. Kepala keluarga juga jangan lupa. Oke, siap. Nah, kalau Kak Kapasil masalah untuk masalah tanda tangan sama cap mah itu mah kan off the record aja ya. Iyalah. Yang penting mah isinya. Iya. Iya. Siap. Ya kalau misalkan memang nggak keburu buat nanda tangan karena sibuk terus kepala sekolahnya ya udahlah. Tanda tangan sendiri. Kitanya yang sibuk. Nggak boleh. Harus mengetahui. Terus Kapasil, penting kalau itu yang dipilihnya materi yang pernah diajarkan nggak apa-apa. Contohnya nggak sesuai dengan hari itu gitu. Boleh. Yang penting RPP sama videonya sama. Iya. Dong. Ya, alhamdulillah sudah bikin. Hebat. Ya, 8 Sudah bikin, sudah nyontek yang Pak Dokter. Iya. Upload. Mantap. Ini waktunya lumayan lama apa enggak? Apa sebentar sih 8 hari itu? Sebentar Kak, kamu yang baru Terlalu lama. Kurang diperpanjang. Terlalu lama. Kurang diperpanjang. Terlalu lama. Sebentar. Cukup 3 hari juga Karendi mah. Terlalu lama Kak. Terlalu lama, terlalu sebentar. Oke, lanjutin lagi. Masih ada sedikit waktu lagi. Tak boleh main ini. Tapi aku mau main. Muncul? Ada. Nah ini ya. Kita selesaikan dulu biar nanti tinggal ini tinggal penutupan sedikit lagi tuh. Ya. Jadi pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak satu bisa merefleksikan koneksi antar materi tadi yang sudah dibahas selama luring ya. Kemudian memahami penguasaan penugasan aksi nyata. Tadi saya sudah sampaikan, saya harap tidak ada yang dudet ya. Karena sayang nilainya aduh ini lumayan gede gitu. Jadi dari sekarang boleh kakak-kakak mulai merancang. Nanti kirimkan ke saya. Kalau kata saya oke Kak, bagus, upload. Oke, langsung upload gitu ya. Apanya Kak Berarti yang gini ya dikirim? Kak, berarti sharing dulu ke kakak ya, gimana Ya. enggaknya gitu. Iya. Japri dulu berarti Japri ya. Japri dulu Kak. Yang dikirim boleh nggak Kak? Modul ajarnya saja yang di Japri Kak. Siap. Kirim lewat Dana. Yang dikirim Andrea, modul Bapak ajar Dana, Andrea. saja. Ya, gimana Kak Wahid? Jadi Mas. Ya berarti yang dikoreksi dulu berarti kirimnya apa namanya modul ajarnya dulu. Iya, modul ajarnya aja dikirim ke saya gitu. Ya. Oh, berarti videonya nggak usah Kak ya? Cuma modulnya aja? Modulnya aja, videonya mah nggak usah, nanti aja. Ya barangkali kan
linknya aja tuh, linknya aja dikirim misalkan buat dikoreksi apa gimana tuh Kak? Meni gaya mau agak iya videonya udah. Oh nya, Jadi atau mungkin anu Kak, gagal gitu, anu kita gagal bikin diupload dulu ke Kak, modul ajarnya. Nanti setelah selesai modul ajar dikirimkan ke Pasil melalui Japri mungkin ya. Nanti Ya. dikoreksi dulu sama Kak Pasil. Ya, dikoreksi dulu, dilihat dulu gitu ya. Kalau memang sudah misalnya fix jadi, kalau udah selesai, baru di Buat- tanda tangan mungkin ya. tanda tangan ke kepala sekolah, kemudian siapkan untuk syuting Video lagi ya, siap. untuk syuting video ya. Berarti Kak kalau video 30 menit itu full tanpa edit misalkan. Kita misalkan di sini udah 30 menit aja, nggak apa-apa itu Kak. Itu kan 30 menit untuk inti, Kak. 30 menit untuk inti Kak Dimas. Aca negenan gerap pendahuluan nu kitu na pembukaan dan Kegiatan awal sebagainya. sama kegiatan akhir belum. Berarti sama kan 2 JP ya, Kakak? Dia 2 JP aja. 70 menit ya? Sesuai. Oh, hebat ya Andrean 2 JP. Berarti untuk upload videonya Kak, berarti enggak 30 berarti ya kalau ininya untuk uploadnya. Lebih. Kemungkinan 40 sampai 50 menit. Oke. Pak Dokter panggil pangkompresin Pak Dokter. Oke, kakak-kakak penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi ya. Cakep. Saya. Cakep saya tanau nih tanya. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini. Cakep. Iya. Berani dan terinspirasi. Baru udah keprok. Lamun di kelas nih rame. Ini, sedikit lagi 8 menitan lagi lah. Saya tutup 8 menitan lagi. Silakan kakak-kakak. Ini tuh. Ada yang mau diobrolkan, silakan ngobrol dulu Kak, berapa menit dengan teman-teman, diskusi silakan ya. Terkait dengan aksi nyata ini saya stop dulu ininya, saya screen-nya. Saya izin cari dulu sebentar. Siap. Ya, Yuk. saya izin cari dulu sebentar. Pak Camat, simpen dulu itu topinya Pak Camat, lagi direkod. Iya, Kak. Mana videonya, Pak Dokter? Pak Camat, Ada eta video simpen Pak Dokter. topinya Pak Camat. Eta nu ngebul katingali eta nu ngebul. Aku udah ngerem kebulnya ketika si dia. Ada sensor. Kak Dimas jangan mabar, Kak Dimas. Nanti Ben Aldo Standard. Bennett Prangko. Andre. Kita dong. Punten naros. Yuk. Raya siap. Iya pembuatan RPP kedahirahanya punten. Secepatnya Anjing. mungkin. Secepatnya. Minggu ada waktu. Siap. Jangan mohon. Iya. Ada waktu Anu rada ieu lah. Jangan lupa nama sama pasilnya di berarti lamun waktu 8 hari mah 4 hari jang koreksi modul, 4 hari jang proses video paling gitunya. Cakep. Pak Dimas. Cakep. Atuh udah ngupload ke lagi jam 2 jam. Menimang jam-jam. Jadi kapan Kak Dimas mau dikondisikannya bareng-bareng? Apanya tuh yang dikondisikan? Sampai barang tuang wae Amel. Bikin Masya MPP-nya. Allah. Siap. Nanti di subscribe aja. Kita ini Ke, kondisikan. aya gudang garam ya ke. Alah. Gudang garam ya. Sama Samsul yang gudang garam itu. Di dia mah gudang garam. Di dia mah gudang garam teh nu Samsu, di dia mah gudang garam. Masih direkam, kadek masih direkam. Ada kayaknya aurat masih di record. Ada di mental. Masih direkam. Ya. Ante isi bayan.
Tolong janggutnya rapihkan, tolong yang punya janggut. Izin heula Kak, izin heula nuju rapat sakedik kitu nya, punten. Siap. Dulu yang punya janggut. Berarti ya. Berarti ya. Gimana kakak-kakak? Sudah ada gambaran terkait tugasnya? Masih ini Kak, masih Ya lumayan Kak, lagi puyeng. ngobrolin. Masih normal. Ya, jadi nanti tinggal sesuaikan dengan alurnya saja. Kita fokus dulu nih bikin RPP dulu. Udah, RPP aja dulu. RPP Ya, Kak. selesai, kirimkan ke Pasil, nanti Pasil koreksi dulu. Kemudian udah bagus nih RPP udah memenuhi semua unsur yang ada di modul 1 dan 2. Silakan kakak-kakak lanjutkan untuk membuat videonya gitu. Jadi nanti langsung videonya. Tapi nanti akan ada contoh ini ya Kak, modulnya Kak, untuk referensi gitu Kak. Ya, siap dulu, Kak. Oh, ini kan Kak Wahid sudah ini. Wih, Ngirim ke saya. Itu Kak konsepnya Kak. Maksudnya nanti kan barangkali keluar jalur kejauhan, kalau ada referensi kan bisa ini. Boleh. Ini sebagai Ini referensi gitu. aja ya. Sebagai referensi aja. Jadi kakak-kakak Ya, Kak. nanti saya share Maksud dulu. nama pilih anu ketinggalan, Kak, proses nate gitu. Ya. Aya referensi Ya, mah. soalnya kalau Kak, kalau kopas kan pasti ketahuan. Kalau kopas sudah coret aja Kak. Bisa ya alasan apa ya? Kasih Siska ya. Ya ini mah misal kan. Bisa ini. Ya, siap. yang penting jangan plagiatisme. Oke. Tidak, tenang, Kak, tenang. intinya nama Kalau plagiat- sama unit kerja jangan Kalau sampai plagiat nggak pasti diubah. ketahuan Kak. Ya. Kak. Ya kan harga yang nilai lagi ke Pasil. Ya pasti ketahuan atuh nu ngirimna ka Pasil meureun. Kalau kopas pasti ketahuan Kak, tenang aja Kak. Kita mah hanya Tutup mulutnya. Hup. untuk mengatasi segala kemungkinan, takutnya keluar jalur jauh Kak. Untuk pembuatan modulnya. Siap. Karena kan ini tahapannya kan banyak yang harus dipenuhi Kak. Ya, soalnya memang Ka Pasil teh cenah ni loba alasan cenah. soalnya di dalam modul ajar itu harus benar-benar Di luar. Cari dulu sendalnya, sayang. nih. Ada sendalnya. Saya coba share ya. Sudah ada muncul? Belum. Belum Kak, belum. Belum Kak, belum. Mau ngapain? Kan udah tadi. Udah. Udah Ini ada ada Kak. Kak. Terima kasih Kak. Ya. Tapi awas jatuh. Jadi Ayo, kakak waktunya 8 hari ya. Ulangi lagi nih, 8 hari. Mohon minimal 7 itu kakak-kakak sudah upload hari ke-7 itu. Hari ke-6, hari ke-7 aja ya. Iya, iya. Karena kan Kalau- pasti kalau upload ada Ya. gangguan ya. Kak Wahid, kalau Kak Wahid itu orangnya itu gini loh. Saya mau melakukan segala sesuatu itu langsung kalau Kak Wahid mah ya. Tanpa jadi gimana ya? Pak Ketua. Ya, tidak pernah ditunda-tunda gitu. Jadi intinya kakak-kakak jangan ditunda-tunda gitu. Nanti aja gitu. Jadi Malika Horea mungkin nanti gitu. Betul Kak. Ayo, kawan-kawan, semangat yang terakhir. Ya, alhamdulillah kalau untuk tes kemarin udah selesai semua ya, saya lihat tuh. Dan alhamdulillah semuanya hampir 90% lulus gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya, Amin. walaupun kemarin Kalau nggak lulus coklatnya dikembaliin. kalau ada 2 orang itu ya. saya sudah bilang dari awal bahwa ini bukan merupakan yang menentukan lulus atau tidak, bukan. Tadi Mas jadi tenang sama Kak Riki ya. Ini tidak menentukan lulus atau tidaknya, tapi sebagai poin atau nilai tambah untuk keseluruhan. Jadi masih ada tugas-tugas lainnya kayak tugas ini nih. Kalau Kak Dimas di tugas ini
Misal udah fix diupload 5 hari sebelum due date itu nilainya gede gitu kan. Oh, berarti kalau due date ada pengurangan ya, Kak? Iya dikurangi lah nilainya. Nilainya nggak bakalan. Keren ya. Misalkan 100 nih harusnya 100, kakak-kakak ini udah bagus itu ya, hasilnya bagus. Di upload setelah due date ya ada pengurangan nilai gitu. Kalau kemarin Kak, saya Kak gimana itu due date 1 kali. Dikurangi Kak. Ya kemana wae kasih kata tuh. Ya kapan Darius atau kamari mah. Ayo we pindahan. Kasih sama duduk ke guru-guru spesial teh. Loba nu nganterkeun, loba nu ayekeun kitu teh. Padahal mah sarua wae ka absen ya. Baik, kakak-kakak saya kira cukup ya. Yuk. Ya, terima kasih banyak Kak. Cukup. Saya minta dibuka ini dulu, dibuka dulu semuanya untuk sesi foto bersama Kak. Dibuka dulu, saya stop recording dulu ya. Silakan, siapa yang mau ngambil fotonya? Andrean biasanya. Andrean, boleh Kak Ridwan aja, Kak Ridwan kayaknya pakai laptop ya. Kak Ridwan ambil fotonya. Yang pakai laptop siapa? Iya, boleh, tapi ini yang munculnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sisanya gimana itu? Diklik yang itu Kak, diklik yang titik 3. Titik 3. Ya, ada change layout, change layout. Pilih Thailand. Iya bahasa Indonesia, salis bahasa Inggris Kak. Itu ada. Ubah tata letak. Kak, ada yang ubah tata letak. Ada ya ubah tata letak yang itu. Oh, bersusun berarti ya. Ya, yang itu biar semua muncul. Nah, muncul sadaya ini. Silakan dibuka. Kak Randy dibuka. Error Kak. 1, 2, 3. Dah mau ganti Sebentar, gaya. Kak. Sebentar, belum siap. Satu, 2. 1, 2, 3. Gayana. Gimana? Aku sok atau gaya aku maha. Ini di dagu. Gini. Gidagu cuma gitu. Ya. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih Sekali ya. lagi. Sekali lagi. Siap. Kapotong. Tong 2 tangan atau abinanya eta tangan ieu dina eta HP. Ya. Allahu Akbar. Salam. 1. Gini hormat. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, Kakak. Oke, terima kasih Kak Iwan. Iya, sama-sama Kak. Kariki eta tuang euy mereka bita, Kariki keur tuang.